Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kursus IT 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bootable Windows ke dalam sebuah flash disk. Nah, di sini saya menggunakan satu buah aplikasi yang namanya yaitu aplikasi Rufus. Kenapa saya memilih aplikasi Rufus ini? Dikarenakan aplikasi Rufus ini sangat mudah dalam kita membuat bootable Windows tanpa kita kesulitan. Nah, di sini sudah terdeteksi nama flash disk saya yang sudah saya masukkan ke port USB. Nah, di sini sudah ada. Kemudian di sini ada disk ISO. Nah, di sini kita pilih dulu ISO Windows-nya. Di sini saya akan menggunakan ISO Windows 10 versi 2004. Kita open. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu apakah GPT ataupun MBR. Dikarenakan saya sudah mengecek pada laptop jenis partisinya yaitu partisi GPT, maka di sini saya pilih GPT. Kemudian di sini file sistemnya dia langsung terdeteksi FAT32 otomatis. Tanpa berlama-lama, kita langsung klik start dan klik OK. Nah, di sini dia akan menformat flash disk kita terlebih dahulu sesuai dari instruksi yang kita pilih di atas. Yang pertama jenis partisinya, partisi yang saya pilih GPT, dia akan otomatis memformatnya sendiri. Kemudian file sistemnya jenis apa, dia akan otomatis memformatnya sesuai dengan yang kita pilih. Tanpa kita bersusah payah untuk mengkonvers jenis partisi maupun file sistem yang kita gunakan. Nah, di sini prosesnya sedang berjalan. Nah, sebari kita menunggu sampai selesai, saya akan jelaskan sedikit apa fungsi dari bootable ini. Nah, fungsi dari bootable Windows yang kita buat ke dalam flash disk, fungsinya yaitu untuk memudahkan kita pada saat melakukan instalasi Windows pada sebuah komputer. Dengan kita membuat bootable ke dalam flash disk, kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya kaset. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kaset, belum tentu laptop yang kita gunakan itu mempunyai tempat DVD-ROM ataupun DVD tempat memasukkan CD. Nah, makanya jalan pintas yang kita gunakan yaitu menggunakan sebuah flash disk. Nah, flash disk itu dimanapun kita bisa pakai, maupun laptop yang tidak mempunyai CD dan lain sebagainya, asalkan laptop tersebut mempunyai slot USB. Nah, tidak mungkin kalau laptop tidak menggunakan slot USB. Nah, kemudian, kenapa kita harus membuat namanya bootable? Nah, kenapa tidak langsung kita copy paste Windows ke dalam flash disk? Dikarenakan kalau kita tidak membuat bootable, maka flash disk yang kita gunakan tersebut tidak akan terdeteksi di BIOS. Nah, kalau tidak terdeteksi di BIOS, otomatis kita tidak bisa melakukan yang namanya instalasi Windows pada sebuah PC laptop. Nah, kalau kita lakukan instalasi di PC, kemungkinan PC menggunakan CD.
ada slot CD-nya. Tapi kalau laptop, tentu saja tidak semua laptop menggunakan CD. Apalagi seperti netbook. Netbook yang kecil ukuran yang sekarang itu ada yang 12 in, ada yang 10 in. Nah, di sini prosesnya sudah berjalan sampai 40%. Ini tidak saya percepat, dikarenakan sahabat-sahabat sekalian bisa melihat prosesnya. Jika nanti ada yang error, langsung kita bisa melihatnya dengan jelas. Kalau saya percepat, otomatis nanti jika ada yang file yang error, maka akan terlewatkan. Proses ini berjalan tidak terlalu lama, sekitar 10 menit ataupun 15 menit. Sambil kita menunggunya, bisa kita minum-minum kopi dulu. Kemudian di sini jika ada yang menanyakan mungkin seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya partisi skema. Nah, bisa sahabat lihat ada partisi skema di sini saya pilih GPT. Bang, mungkin ada pertanyaan, Bang. Eh, apakah boleh? Tidak mesti harus GPT. Tentu saja tidak. Dikarenakan pada saat nanti kita melakukan instalasi dan masuk ke bagian pemilihan partisi di mana letak yang akan kita lakukan install Windows, otomatis dia tidak akan mau. Karena kenapa? Partisinya berbeda. Makanya kita sebelum melakukan proses pembuatan bootable ini, kita harus tahu dulu apa jenis partisi yang digunakan oleh sebuah komputer. Ada pengecualian. Kalau seandainya sahabat-sahabat saya sekalian mengganti hard disk ataupun mengganti SSD pada laptop tersebut, SSD yang fresh, yang baru, maka dia akan mengikuti jenis partisi yang kita buat pada flash disk. Kemudian, kita juga harus tahu apakah BIOS dari sebuah laptop kita itu support untuk partisi yang mana. Karena ada laptop yang tidak support dengan partisi MBR. Nah, kadang ada juga laptop yang support partisinya MBR dan juga GPT. Nah, kalau seandainya laptop support dua-dua partisi, itu tidak masalah mau pilih yang mana. Cuma ini masalahnya ada sedikit perbedaan jika kita menggunakan partisi MBR ataupun partisi GPT. Kenapa laptop sekarang rata-rata dia menggunakan yang namanya partisi GPT? Dikarenakan partisi GPT itu file sistemnya otomatis dia menggunakan FAT32 ataupun bisa juga menggunakan NTFS. Partisi GPT ini dia bisa membuat jenis tipe partisinya itu tipe partisi primary. Nah, apa bedanya dengan jenis MBR? Kalau jenis MBR, dia cuma hanya bisa kita buat satu partisi primary dan yang lainnya dia menggunakan partisi jenis logikal. Kenapa seperti itu?
Karena kalau partisi primary itu bisa support kita melakukan install Windows dimanapun kita terserah. Nah, kalau partisi logikal, apakah bisa kita install Windows? Tidak, karena partisi logikal itu adalah khusus untuk penyimpanan data saja. Itu bedanya. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat sebuah partisi laptop dengan mudah dan simpel. Nah, ini prosesnya sudah sampai sekitar 90%, ya, 90%. Proses ini tergantung juga bagaimana flash disk yang kita gunakan. Karena sekarang ada flash disk yang kecepatannya 3,0, USB 3,0 itu lebih cepat. Kalau flash disk yang masih menggunakan 2,0 itu agak sedikit lambat. Nah, disitulah letak perbedaannya. Nah, di sini sudah mencapai 90%. Kita tunggu sebentar lagi, hampir siap. Nah, di sini sudah ready. Berarti ISO yang kita buat tersebut sudah masuk ke dalam flash disk kita. Kemudian setelah selesai ini, kita coba lihat di dalam flash disk kita apakah Windows yang sudah kita buat label itu sudah masuk ataupun belum. Kita close terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk ISO yang sudah kita buat. Kita close semuanya. Berarti proses ini sudah selesai. Tapi coba kita cabut dulu flash disknya, kita masukkan kembali. Nah, di sini sudah muncul logo ISO Windows-nya yang sudah buat label. Nah, saya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.